Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarigian and Family. Pertumbuhan bank digital di Indonesia belakangan ini marak sekali. Karena itu di video kali ini kita akan bahas dua di antaranya, yaitu Bank Neo Commerce dengan kode saham BBYB dan Bank MNC Internasional dengan kode saham BABP. Bank MNC Internasional sudah mendapatkan izin sebagai bank digital, sementara Bank Neo Commerce masih dalam tahap persiapan untuk memenuhi syarat sebagai bank digital. Dari sisi harga, kedua saham ini harga udah naik banget dalam tahun ini. Saham BBYB udah naik 539% year to date dan saham BABP sudah naik 836% year to date. Jauh banget kalau kita bandingkan dengan kinerja IHSG yaitu 0,14% year to date. Jadi wajar banget kalau banyak investor yang menaruh perhatian kepada kedua bank ini. Pertanyaannya, kalau mesti memilih, pilih saham BBYB atau saham BABP? Yuk kita bandingkan keduanya berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama dari sisi market cap. Saham BBYB memiliki market cap sebesar 13,58 triliun dan saham BABP memiliki market cap sebesar 11,79 triliun. Keduanya adalah bank buku 2. Bank MNC Internasional berencana menggelar right issue di bulan September nanti untuk mengumpulkan modal agar bisa menjadi bank buku 3. Dari sisi valuasi, nilai price to earning ratio saham BBYB di kuartal pertama 2021 adalah minus 240,16 karena mengalami rugi di kuartal pertama 2021. Untuk laporan keuangan kuartal 2 2021-nya belum ada ketika video ini dibuat. Sementara price to earning ratio saham BABP di kuartal kedua 2021 adalah sebesar 2463,16. Kalau melihat peer to earning ratio-nya, saham BABP ini udah overvalued banget atau udah mahal. Nah, sekarang kita mau lihat price to book value-nya. Untuk saham BBYB, PBV di kuartal pertama 2021 adalah sebesar 11,37, sementara PBV saham BABP di kuartal kedua 2021 adalah 7,65. Indikator lain yang menarik untuk diperhatikan adalah price to sales, yaitu rasio valuasi yang membandingkan harga suatu saham dengan pendapatannya. Semakin kecil price to sales ratio, berarti semakin murah sahamnya. Price to sales saham BBYB 12 bulan terakhir adalah 50,85, lebih dari 2 kalinya nilai price to sales BABP 12 bulan terakhir yang hanya 20,7. Sekarang kita lihat bagaimana kinerja kedua perusahaan ini dalam menghasilkan laba, karena tentunya kita ingin berinvestasi pada perusahaan yang mampu meningkatkan labanya dari waktu ke waktu. Data dari tahun 2015 menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan Bank Neo Commerce naik turun, dan di tahun 2018 EPS-nya minus, yang artinya perusahaan mengalami kerugian. Kalau EPS di tahun 2020 dibandingkan terhadap tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 314,6%. Untuk kuartal 1 2021 kemarin, EPS dari saham BBYB adalah sebesar minus 7,62. Data EPS saham BABP juga nggak jauh berbeda. Sejak tahun 2015 hingga 2021 mengalami fluktuasi, dan di tahun 2017 kemarin mengalami kerugian yang cukup besar. Jika kita bandingkan EPS di tahun 2020 terhadap EPS di tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 4,9%, jauh lebih kecil dibandingkan penurunan EPS saham BBYB. Dan di kuartal kedua 2021 ini, saham BABP berhasil mencetak EPS sebesar 0,19. Dari sisi pengguna app digital bank-nya, Neo Plus milik Bank Neo Commerce sudah memiliki 6 juta user sejak launching kemarin. Sementara untuk Motion Bank milik Bank MNC Internasional, sayangnya aku belum berhasil mendapatkan datanya ketika video ini dibuat. Untuk prospek masa depan, Neo Plus menargetkan user aku laku, yaitu fintech yang menjadi pemegang saham terbanyak BBYB. Saat ini aku laku memiliki user sekitar 40 juta. Motion Bank menargetkan user dari berbagai platform yang dimiliki oleh MNC Group, karena MNC Group adalah pemilik saham terbesarnya lewat perusahaan MNC Capital Indonesia. Beberapa platform diantaranya adalah RCTI Plus dan Vision Plus yang memiliki aktif user sebanyak 63 juta, dan platform berita MNC Group yang memiliki aktif user sebanyak 75 juta. Kalau kita lihat fitur app-nya, dengan Neo Plus milik Bank Neo Commerce, nasabah bisa mentransfer uang ke bank mana aja dengan bebas biaya dan bunga deposito berjangkanya cukup tinggi, yaitu 4% per tahun.
Kalau kamu buka rekening baru di Bank Newcomers ini akan mendapatkan saldo gratis. Kalau fitur app Motion Bank milik Bank MNC Internasional yang unik adalah bisa transfer terjadwal. Jadi kalau kita rutin mesti transfer ke orang tertentu atau ke lembaga tertentu, kita bisa bikin jadwal supaya nggak lupa untuk mentransfer dan juga nggak perlu repot setiap bulan transfer ke rekening tersebut. Fitur unik lainnya adalah installment kartu kredit. Dan untuk kedepannya akan ditambahkan fitur Personal Financial Management, fitur untuk mendaftar kartu kredit secara online, dan fitur untuk membuka deposito online. Dan sama seperti Bank Newcomers, kalau kamu buka akun baru di Bank MNC Internasional, kamu akan dapat juga saldo gratis. Nah, berdasarkan semua informasi tadi, kalau aku sih akan memilih Bank MNC Internasional. Kamu sendiri gimana? Share di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.